Pasca Mahkamah Agung menolak kasasi terkait status pilot PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex, petinggi perusahaan tersebut tidak tinggal diam. Jadi ada sejumlah langkah yang kemudian diambil demi mempertahankan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Anang Maruf, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan. Ah, Baik di Tribuners, betul yang dijelaskan rekan saya tadi bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk atau sering disebut dengan PT Sritek yang berada di Kabupaten Sidoarjo saat ini semakin terhimpit dengan status pilot. Terhimpitnya ini juga tampak dari putusan Mahkamah Agung di mana Mahkamah Agung menolak kasasi dari PT Sritek yang telah diajukan pada bulan Oktober 2024 lalu, rekan Adil. Dengan itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh PT Sritek agar perusahaan tekstil ini tetap berlangsung dan produktivitas tetap dilaksanakan. Karena hal itu akan berdampak pada ribuan buruh yang berada di PT Sritek, rekan Atila. Lalu pasca adanya putusan dari MA pada 18 Desember lalu, eh, Direktur Utama Wawan dia mengaku sangat kecewa dan shock mendengar putusan tersebut. Hal itu dikarenakan tidak sesuai harapan yang diharapkan oleh PT Sritek, yakni pembatalan atau pembatalan status pilot itu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Hal itu juga dilihat dari banyaknya dampak dari buruh Sritek, dan yang kedua rekan adalah PT Sritek akan melakukan peninjauan kembali atau PK untuk keberlangsungan usaha PT Sritek yang nantinya diharapkan bisa para buruh ini tetap bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing. Dan para buruh juga berharap pekerjaan itu selalu ada agar mendapatkan upah yang diharapkannya. Yang ketiga, rekan Nadila, setelah mendengar putusan dari MA tersebut, PT Sritek juga bertemu dengan Menko Perekonomian, yakni Pak Airlangga Hartarto, di mana saat itu pertemuan antara PT Sritek atau manajemen Sritek dengan Pak Hartanto ini, Airlangga Hartarto ini untuk membahas langkah-langkah strategis yang dapat diambil perusahaan, terutama dalam menghadapi putusan hukum sekaligus mempertahankan operasionalnya. Karena status pilot ini, rekan Adila, bahan baku yang dimiliki oleh PT Sritek ini sulit karena ada aturan bea cukai sehingga bahan baku yang dibutuhkan PT Sritek tidak bisa masuk dan membuat semakin hari semakin menipis bahan baku yang dimiliki Sritek, yang itu mengakibatkan setidaknya 3.000 karyawan di PT Sritek harus dirumahkan. Dan saat ini update terbaru yang perlu saya sampaikan rekan Adila, PT Sritek akan melakukan PK dan berupaya agar tidak ada PHK dari PT Sritek kepada ribuan buruh yang saat ini sedang bekerja. Sekian rekan Adila yang bisa saya sampaikan dari Kabupaten Sidoarjo. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.